يا حامل القرآن قد خصك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini kita masih diberikan Allah taala kesempatan untuk beramal saleh. Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia juga yang memberikan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, diujinya kita dengan hidup ini siapa yang paling baik amalnya. Maka kita tunjukkan kepada Allah dengan melaksanakan solat subuh berjamaah, yang sebetulnya kalau dibandingkan nikmat yang banyak itu belumlah seberapa dibandingkan dengan karunia yang besar itu, maka amal kita ini belum ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita ungkapkan syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Adapun hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Bagi bapak ibu yang menulis, HR Muslim, diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abu Qatadah ibnu Rabi'i, Abu Qatadah ibnu Rabi'i radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazatin, ada jenazah lewat. Nabi bersama sahabat sedang berada di tepi jalan, lalu lewat jenazah yang sedang diusung. Lalu kemudian melihat jenazah lewat itu, Nabi bersabda, keluarlah kata ini dari mulut Nabi. Apa kata Nabi? Mustarih wa mustarah minhu. Mustarih wa mustarah minhu, dua kalimat. Mustarih wa mustarah minhu. Mustarih diambil dari kata istaraha yastarihu istirahatan, sudah jadi bahasa Indonesia, istirahat, tenang. Mustarih itu orang yang istirahat, yang sebelumnya sibuk, yang sebelumnya dalam keadaan sulit, yang sebelumnya dalam keadaan kacau balau, sekarang tenang. Kalau kata orang Melayu, orang Malaysia, rehat, itu pun diambil dari kata rahah. Makanya Nabi ketika dalam keadaan susah, dia ingin tenang, dia panggil Bilal supaya cepat segera iqamat. Arihna, itu diambil dari kata araha yurihu. Arihna, buat kami ini istirahat, buat kami ini tenang wahai Bilal. Maka Nabi mengatakan mustarih, ada orang yang istirahat, wa mustarah minhu, orang lain istirahat dengan kepergiannya. Ini dua yang sangat berbeda. Yang satu dia istirahat, yang satu lagi orang lain beristirahat karena kepergiannya. Jadi kata Nabi, orang yang mati meninggalkan dunia ini terbagi kepada dua. Yang pertama, dia mustarih sebagai orang yang istirahat, orang yang tenang. Yang jenis kedua, mustarah minhu, orang lain beristirahat dan merasa tenang dengan kematiannya. Lalu sahabat yang mendengar ucapan kalimat statement Nabi itu pun bertanya, mal mustarih wal mustarah minhu ya Rasulullah, siapakah yang dianggap sebagai orang yang beristirahat, dan siapa pula yang orang dianggap sebagai orang lain beristirahat setelah kematiannya? Siapa yang kau maksud itu?
Maka Nabi menjawab, kata Nabi, jawaban Nabi dua. Ini yang akan kita kaji pada subuh ini, penjelasan tentang kalimat mustarih dan mustarah minhu, untuk kita jadikan sebagai iktibar pelajaran, kira-kira kita masuk jenis yang kemana, masuk jenis yang pertama atau yang kedua. Kata Nabi SAW, makna dari ungkapan mustarih dan mustarah minhu itu adalah yang pertama, al-abdul mu'min, seorang hamba, abdu al-mu'min, seorang hamba yang mukmin beriman, yastarih min nasabid dunya, dia sudah beristirahat min nasabid dunya, daripada huru-hara perkara berbagai macam musibah, kesulitan yang dia hadapi selama hidup di dunia. Inilah orang yang paling indah, nyaman, tenang, adem, ayam, tentram melewati hidup dengan segala hiruk pikuknya, dan berakhir dengan mustarih. Sekarang dia sudah beristirahat. Kawan sahabat datang beramai-ramai, berbondong-bondong, masing-masing mereka menumbuka kain penutup wajahnya. Dia terlihat tersenyum. Kenapa? Karena dia sedang yastarih min nasabid dunya, dia sedang beristirahat, tenang dari segala hiruk pikuk dunia. Makna nasab itu dua. Yang pertama ta'ab, lelah, letih, capek. Yang kedua masyaqqah, sulit, ribet, jelimet, payah. Itulah isi daripada hidup ini. Dalam Al-Quran Allah menyatakan itu, laqad khalaqnal insana fi kabad. Makna kabad itu ta'ab wal masyaqqah. Seiring bunyi ayat sama dengan hadis. Ayat mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad, kami ciptakan manusia itu dalam keadaan sulit, susah, payah, dengan berbagai macam problematika kehidupannya. Hadis pula menyebutkan nasabid dunia, dia sudah lepas dari berbagai macam kesulitan hidup di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlahir dari rahim seorang ibu, dari seorang ayah yang tidak bertanggung jawab, lalu kemudian dicampakkan di dalam sebuah kotak kardus seperti sampah, ditampung oleh panti. Ternyata pantinya pun juga bukan orang baik-baik, dirawat tapi bukan oleh orang baik, lalu menjalani hidup yang sulit. Bayangkan, itu kehendak siapa? Dia tak pernah memilih untuk mendapatkan rahim seorang ibu yang tidak bertanggung jawab. Dia tak pernah minta supaya dilahirkan, tapi itulah hidup. Akhirnya dia tetap menjalani itu dalam keadaan fisik yang tak sempurna. Orang tua tak lengkap, fisik tak sempurna, tapi hidup terus juga berjalan. Orang tak boleh mati bunuh diri, karena bunuh diri tak menyelesaikan masalah dalam ajaran Islam. Sampai lambat laun, sampai masanya menikah. Menikah pun juga tak mendapatkan suami yang layak, mendapatkan orang yang juga tak bertanggung jawab. Sudahlah orang tua tak lengkap, tak sempurna, mendapatkan orang tua yang tidak baik, lalu kemudian mendapatkan pendamping hidup yang tak semestinya. Dari hasil pernikahan itu dapat pula lah anak-anak yang juga tak berbakti. Apalah lagi nikmatnya hidup. Coba bayangkan, indahnya senda gurau dengan ayah dan ibu tak dia dapatkan. Nyamannya hidup di bawah lindungan, naungan seorang suami juga tak dia dapatkan. Bakti seorang anak pun tak juga diperoleh. Lalu kemudian kapan dia merasakan nyamannya, indahnya hidup itu? Kapan? Inilah kesulitan. Tapi orang beriman tak pernah mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Disitulah maqam yang paling tinggi. Raditu billahi rabbah, aku ridha ya Allah. Ridha bukan berarti pasrah, ridha bukan berarti tidak berbuat, bukan apatis. Apatis bukan ridha. Maka orang beriman itu ridhanya beda. Dia tetap berjuang, tapi kalau dapat juga yang seperti itu, maka dia tidak berkeluh kesah. Kenapa? Karena ini akan ada akhirnya. Di mana akhirnya? Saat ruh berpisah dengan jasad. Saat itulah dia tersenyum bahwa dia diuji Allah Ta'ala dengan kesulitan, kesusahan. Ya, wala nabluwannakum, kami pasti akan menguji kamu, minal khauf, takut, wal ju', lapar,
wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, kurang jiwa, sakit, cacat, mati, was samarat, kurang buah-buahan, paceklik, kering, kerontang, wa basyirus sabirin, tapi tetap engkau berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mampu menahan lidahnya untuk mencaci maki, menyumpah serapah Allah. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang ketika ditimpa kesusahan, kesulitan, mereka mengucapkan kalimat keluar dari mulutnya. Apa kata dia? Qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangankan kesulitan ini, jangankan kepayahan ini, inna, kami pun lillah, milik Allah. Seperti mayat yang dimandikan orang hidup, tangannya mau dibelokkan ke sini, kakinya mau dibengkokkan, mau itu dia tak ada kuasa lagi, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, la haula wa la quwwata illa billah. Itulah yang kita ucapkan setiap pagi selesai salat tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk, aku tak punya kuasa, walahul hamd, aku tak punya puji-puji, puja-puji, tak layak dipuja-puji. Apa yang aku punya? Lahul mulku walahul hamdu, yuhyi, dia yang menghidupkan, wa yumit, dia yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia kuasa atas segala sesuatu. Kalau hidup ini susah, dia tak berkeluh kesah. Kenapa? Akan ada akhirnya saat ruh berpisah dengan jasad. Kalau hidup ini senang, dia tak angkuh dan sombong. Kenapa? Karena kesenangan itu pun akan berakhir. Orang kafir pemahamannya tak begitu. Kalau dia susah, stres, depresi, kenapa? Ini tak akan berakhir. Susah. Sebetulnya kesusahan itu tidak sebanyak kesusahan yang dia terima. Kesusahan itu sebetulnya sedikit, tapi karena cara dia berpikir melihat kesusahan itu sehingga bertumpuk-tumpuklah kesusahan itu dalam kepalanya. Orang beriman tidak, kesusahan itu banyak, tapi karena dia melihatnya sedikit dan dia bersandar kepada yang maha kuat, maha besar, maka susah yang besar itu pun menjadi kecil di hadapannya. Jadi sebenarnya bukan terletak pada materinya, tapi kepada sikap dia menghadapi materi tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang beriman masalah besar tampaknya menjadi kecil, yang kecil seolah-olah tak ada. Orang kafir masalah kecil menjadi besar, yang amat besar sangat besar sekali. Kenapa? Karena dia tidak bersandar kepada yang maha kuasa, tak dibalikkannya, tak mampu dia istirja. Istirja diambil dari kata raja'a, pulang, kembali. Istirja, dikembalikan segala sesuatu itu kepada pemiliknya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Nabi, hidup berakhir dan orang yang mengakhiri hidup itu terbagi kepada dua. Yang pertama mustarih, sekarang dia sudah tenang. Istri, suami, tak selamanya sakinah, mawaddah, warahmah. Betul, Allah Ta'ala mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Laki-laki, perempuan, pakaiannya beda, bentuknya beda, sukunya beda, latar belakang beda, kronologis hidupnya berbeda, tiba-tiba disatukan dalam satu rumah tangga, masing-masing mencari ketenangan. Ini ingin mencari ketenangan di sini, ini ingin mendapatkan ketenangan di sini, tapi ternyata yang ditemukan bukan ketenangan. Dulu Pak Ustadz sebelum nikah tak sekacau ini bentuk saya nih. Cobalah tengok sekarang, hancur babak belur. Nampak itu problem, penuh dengan masalah. Menikah masalah, muncul anak tambah masalah, nambah ini tambah masalah, pergi tempat kerja masalah, ini masalah. Hidup ni kalau sudah masalah itu menengok baygon macam Coca-Cola. Naik ke menara masjid, nengok ke bawah macam sejengkal, bawaannya mau mati aja, mau terjun. Maka ada masa-masanya orang itu istirahat dari segala macam kelah. Kesulitan hidup itu akan berakhir dengan kematian.
Jadi kalau ada orang yang tak sabar, mana tahu dia ngadu ke bapak ibu, banyak betul kesulitan saya nih Pak Ustaz. Sabar, ini ujian dari Allah. Tapi saya tak sabar saya menghadapnya. Tahan sampai masanya nanti berakhir nih semua. Kapan berakhirnya Pak Ustaz? Ketika ruh berpisah dengan jasad. Kalau mau cepat, cepat-cepatlah minta supaya berpisah dia. InsyaAllah berakhir. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau ada orang meratapi menangisi orang mati, boleh Pak Ustaz menangis, apa pula salahnya? Ketika Utsman ibnu Maz'un, mim dha ain waw nun, Utsman ibnu Maz'un meninggal dunia, menangis Nabi, menetes air matanya, jatuh ke pipinya, jatuh ke jenggotnya, sampai jatuh ke pipi sahabat Nabi. Itu menunjukkan bukan setetes dua tetes, menetes. Ketika meninggal anaknya Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah umur 18 bulan, menangis Nabi, menetes air mata. Sahabat bertanya, "Ama radita ya Rasulullah?" Tidakkah engkau ridha wahai Rasulullah? Aku ridha. Lalu kenapa engkau menangis? Ini ungkapan air mata kasih sayang. Kita pun menangis ketika sahabat seperjalanan kita itu pergi meninggalkan kita. Sedih kita, menangis. Ketika perempuan-perempuan menangis, lalu kemudian Umar bin Khattab marah, jangan menangis. Lalu apa kata Nabi? Da'hunna, biarkan mereka menangis. Fa inna nafsa musabatun, karena jiwa mereka sedang tertimpa musibah, pukulan yang berat. Wal aina dami'atun, air mata sedang meneteskan ungkapan kesedihan. Lalu yang dilarang itu apa? Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong, menarik-narik rambut, itu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Tapi orang banyak menangis, salah tangis. Yang ditangisinya itu, kenapa dia begitu cepat pergi, sekarang dia meninggalkan kami. Ini kita lewat hadis ini melihat satu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa dia meninggal dunia, ya. Bahwa dia merasakan sakit, ya. Bahwa dia akan dimakan cacing tanah, tak diragukan lagi. Tapi ingat, dia sudah beristirahat dari berbagai macam problem hidup. Yang perlu ditangisi itu juga kita. Bahwa berapa tetes air mata untuk dia, oke, tak masalah. Tapi mestinya air mata yang paling banyak itu untuk kita yang hidup ini, yang masih menghadapi berbagai macam kesulitan, masalah hidup di dunia. Dia sudah bebas dari asap. Kita kan udah bebas Pak Ustaz. Ini banyak anak-anak muda kita komen beberapa hari ini di Facebook, Twitter, BBM, selamat tinggal asap. Apa kata asap menjawab? See you again next year. Kita jumpa lagi tahun depan. Masih ketemu. Saudara kita yang pergi sudah berhenti dengan itu. Pemadaman api di mana-mana. Jadi waktu kemarin takziah itu, pas takziah lampu pun mati. Kata Ustaz, salah seorang ustaz sahabat yang dekat dari situ, ini kan kemarin kita ni selalu meminta padamkanlah ya Allah, padamkanlah ya Allah. Itulah maka padam dia itu Pak Ustaz, karena dia tidak menyikapi itu dengan terlalu serius, disikapinya dengan bercanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa maknanya? Itu sampel-sampel contoh kecil bahwa masih banyak problematika kehidupan yang perlu ditangisi. Tapi menangis tak menyelesaikan masalah. Saya hanya ingin menunjukkan lewat hadis ini bahwa melihat satu masalah dari sisi aspek yang berbeda itu memberikan pemahaman yang berbeda pada kita, bahwa meratapi, menangisi, melepas orang yang pergi, sedih, manusiawi, tak salah. Tapi juga melihat kita yang masih berhadapan dengan berbagai macam masalah. Mereka sudah lepas daripada, matanya sudah lepas, menengok rok mini, menengok celana sempit, menengok. Kita masih lagi. Siapa bilang Pak Ustaz subuh ini alhamdulillah kita belum, ya orang belum keluar. Saya dari Panam sampai kemari alhamdulillah mata bersih, tak nengok apa-apa, jalan masih kosong. Coba pas pulang nanti,
berhenti di lampu merah, mulailah orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Mau tak ditengok, gimana mau dilihat mata. Mereka sudah berhenti dari ini semua. Saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, berhenti dia sudah dari ujian. Sampel, contoh kecil. Belum lagi masalah keluarga, masalah bangsa, masalah kota kita di Pekanbaru, masalah ini ribut dari kemarin pagi saya hidupkan. Setiap berangkat kerja saya hidup itu RRI, sibuklah tentang masalah parkir. Yang sudah pergi sudah tak mikirkan parkir lagi. Maka bapak ibu yang tak mau mikirkan parkir, cepat-cepatlah pergi, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah-masalah kecil sepele saja yang kita bahas subuh ini begitu banyak dan beraneka ragamnya, begitu kompleksnya. Tapi Nabi SAW memberikan kabar gembira, mustarih, dia sudah beristirahat daripada itu semua. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini sijin, penjara. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Kalau kita berada dalam penjara, lalu kemudian ada salah satu sahabat kita itu yang baru saja dipanggil dari kantor kepala sipir penjara, lalu dia keluar dari itu dengan tersenyum. Kamu senyum kenapa? Saya dapat keringanan tahanan. Kapan keluar? Besok. Maka kita yang berada di dalam tahanan itu menangis melepas dia akan keluar, karena selama ini kita sama-sama makan sama dia, sama berjalan sama dia, sama minum sama dia, tapi juga menangis karena kita masih di dalam dan dia sudah keluar. Menangis karena dia akan pergi besok pagi, ya kita sedih, tapi yang perlu paling kuat tangisnya adalah bahwa kita masih di dalam dan dia besok sudah keluar. Sisi kedua inilah yang tak terpantau, tak terpandang oleh orang. Kalau ingin mau merasakannya, balik dari sini mampir ke Kapling sebentar, mau merasakan gimana rasa di dalam, bagaimana rasa di luar. Kenapa? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjaranya orang beriman. Apa makna penjara itu? Maka dalam syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, apa kata beliau tentang dunia penjara bagi orang beriman? Penjara itu kan tertahan, makan tertahan, minum tertahan, nafsu tertahan, mau keluar tertahan. Dunia ini pun kita tertahan, mau makan ini tak boleh, mau minum ini tak boleh, mau tengok ini tak boleh. Sedangkan di surga itu la maqtu'atu wa la mamnu'ah, tak putus dan tak tertahan. Nikmatnya tak terhenti. Apa saja yang mau dimakan, makanlah. Apa yang mau diminum, minumlah. Apa yang mau dipandang, pandanglah. Apa yang mau dinikmati, nikmatilah. Walakum fiha ma tashtafi anfusukum. Di dalamnya apa yang kamu mau makan, mau kamu nikmati, nikmatilah. Walakum fiha ma tad'un. Apa yang mau kamu nikmati, apa yang mau kamu dapati, tak ada tahanan, tak ada batasan. Maka dunia ini disebut sebagai penjara karena kita berada dengan batasan. Lalu datang seorang kafir, miskin, susah, melarat, mendatangi seorang ulama yang kaya dengan pakaiannya yang bersih, naik kuda yang sehat, kuat. Lalu kata si kafir tadi, hai ulama, kami pernah dengar katanya dunia ini penjara bagi orang beriman. Kenapa kalau memang dunia ini penjara bagi orang beriman, kok kamu pakai pakaian bagus, naik kuda yang bagus, katanya dunia ini penjara? Apa kata ulama kepada si kafir yang pakai baju compang-camping jalan kaki, dengan gagahnya dia naik kuda? Aku dalam penjara saja begini indahnya, apalagi di luar penjara nanti. Kamu di dalam surga aja begitu melaratnya, apalagi di dalam neraka nanti. Jadi pemahaman dunia ini penjara bagi orang beriman bukanlah nanti kita diajak kalau begitu hidup seperti dalam, bukan itu maknanya.
yang berusaha tetap berusaha. Ini hadis-hadis ini jangan dipahami secara apatis, dipahami secara negatif, nanti memberikan efek negatif kepada umat yang disalahkan hadisnya. Tidak, hadis tak pernah salah karena dia datang dari Nabi dan Nabi itu membawanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tak pernah bicara mengikuti hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dengan kendaraan mewahnya, dengan pakaian bagusnya, tapi dia dapatkan dari yang halal, tidak mencegah dia untuk tetap bayar zakat, infak, wakaf, sedekah. Saya di penjara saja begini indahnya, apalagi kalau keluar dari penjara ini nanti. Kalian hai kafir miskin yang susah melarat, di sorga kalian saja begini susahnya. Bagaimana kalau kalian keluar dari sorga ini? Itu makna ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang beriman, wa jannatun lil kafir, dan sorga bagi orang kafir. Makna hakikat sesungguhnya, walaupun dia kaya, hebat, mewah, tapi tetap ada tercegah. Ada pakaian yang tak boleh dipakai, sutra. Sekaya-kayanya bapak tak boleh pakai sutra. Emas, sekaya-kaya orang beriman tak boleh pakai emas. Yang laki-laki, perempuan boleh. Kaya lalu pulang pergi ke toko emas, tolong buatkan saya dulu gelas dari emas, tak boleh. Tolong buatkan saya dulu piring dari emas, tak boleh. Tolong buatkan saya dulu cincin dari emas, tak boleh. Kenapa? Ditanyalah Imam Syafi'i, hai Imam Syafi'i, kenapa orang Islam itu tak boleh memakai emas, perempuan boleh? Apa kata Imam Syafi'i? Orang susah makan dari tempat yang sederhana, pakaiannya compang-camping, tiba-tiba dia lihat orang beriman makan dari piring emas, maka saat melihat piring emas, gelas emas itu, sobeklah jantungnya, sakit hatinya melihat, saya makan saja payah, ini orang piringnya emas, bejananya emas, mangkoknya emas, tempat cuci tangannya emas. Jadi jawaban Imam Syafi'i itu lebih kepada akhlak, moral, etika. Tak layak kita menyombongkan diri di tengah orang susah. Sebaliknya orang-orang feodal itu justru sebaliknya, makin kaya di tengah orang miskin itu paling hebat, makin berkuasa di tengah orang jelata itu paling hebat, makin hebat pakaian di tengah orang yang compang-camping itulah orang paling hebat. Dalam Islam tidak. Kita justru diajarkan persamaan hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam, wa Adam min turab. Adam dari tanah kembali kepada tanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tak tampak lagi perbedaan antara yang miskin dengan yang kaya, antara yang susah dengan rakyat jelata dengan penguasa, ketika kita sudah sama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dalam Islam diajarkan berapa sulit, susah, ribet, suka duka hidup ini, dia akan berakhir. Kapan itu? Mustarih. Saat itulah jenazah lewat, Nabi mengatakan mustarih, dia sekarang sudah beristirahat. Maka kepiluan hati melihat saudara yang pergi itu terobati dengan, kenapa aku mesti terlalu sedih? Dia sudah istirahat, aku yang belum beristirahat. Kenapa aku mesti larut dalam derita, meneteskan air mata ini? Yang mestinya ku tangisi itu bukan dia. Dia dulu yang hidupnya banyak ibadah, dia yang dulu banyak berdoa, dia yang banyak hafalan ayat Qur'annya. Yang mestinya ku tangisi itu aku. Abdul Somad sedang menasehati dirinya sendiri dengan bacaan hadis, dengan firman Allah, dengan sabda Rasulullah. Karena tak ada yang dapat mengobati hati ini selain daripada kalam Allah dan sabda Rasulullah dan zikir. Ala, ketahuilah, bizikrillah, dengan memperbanyak zikir tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Salah satu makna zikir itu adalah melihat ayat Al-Quran, melihat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran itu disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan az-zikra, Al-Quran, karena di dalamnya itu ada peringatan-peringatan. Penjelasan az-zikra itu hadis Nabi.
Wa anzalna ilaika dzikra, lagi diulang lagi kalimat zikir, peringatan, zikra. Kami yang menurunkan Al-Quran itu kepadamu ya Muhammad, supaya apa? Litubayyina linnas, supaya kau jelaskan makna isinya. Al-Quran disebut zikir, penjelasan Al-Quran itu disebut dengan hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba, Allah yang menurunkan Al-Quran, wal hikmata, hikmah itulah yang sedang kita kaji pada subuh kali ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang banyak tidak akan membuahkan hikmah kalau tidak diamalkan. Diamalkan dia dalam perenungan, diamalkan dalam perbuatan. Amal telinga mendengar, amal mata melihat, amal lidah berzikir, amal hati dan pikiran merenung. Maka kita renungkan hadis ini. Kenapa aku terlalu larut dalam kesedihan? Toh ini semua akan berakhir sampai pada masanya. Kenapa aku terlalu sedih dengan kepergian dia? Dia sudah beristirahat, aku masih lagi menghadapi berbagai macam masalah hidup. Tapi saya tak pula ingin setelah mengkaji ini Bapak Ibu bawaannya mau mati aja. Saya tak ingin kita keluar dari pengajian ini atau setelah berakhir ini nanti kita salat sunat isyraq, lalu Bapak Ibu doanya, ya Allah susah betul hidup nih, kata Pak Ustadz, akhir daripada hidup ini adalah istirahat, cepatkanlah istirahatkan aku, istirahat di tempat pun tak apa-apalah. Oh, bukan itu maknanya. Mati tak boleh diminta, mati tak boleh dicari, mati tak boleh dicari, tapi kalau dia datang kita tak boleh lari. Aina ma takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, kamu akan dijemput, kamu akan dicabut oleh kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kau berada di dalam kotak besi yang kokoh yang kuat. Dulu orang kafir itu sengaja dibuatnya kotak kayu kuat, dipaku dengan paku yang besar. Setelah itu dia pun masuk ke dalam. Kamu kenapa masuk ke dalam? Biar supaya malaikat maut tak dapat nangkap. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kau berada dalam kotak kayu yang kokoh yang kuat, Israel akan tetap juga mencabut nyawamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tak lari dari kematian, tapi kita pula tak cari-cari mati. Tadi waktu mau berangkat dari rumah, lampu merah, padahal belum hidup lagi lampu merah, tetap juga tengok kiri tengok kanan. Hati-hati, takut mati. Setelah ngaji masalah mati itu istirahat, pulang dari sini tak tengok lagi, nyantai aja lewat. Semprit sama Pak Bersih, Prit, Bapak kok? Saya memang udah mau mati, capek betul udah hidup. Mau tangkap lah. Bapak Ibu, bukan itu maknanya. Kita tetap menjalani hidup secara normal, tapi berlarut-larut dalam kesedihan hidup tak boleh. Kenapa? Karena hidup ini memanglah dia ujian. Banyak betul soal ujiannya Pak Ustadz. Masa sampai 200 soal ini? Kamu di mana? Di ruang ujian. Oh, ini anak muda salah masuk. Masa dia berkeluh kesah di dalam ruang ujian? Banyak betul pertanyaannya. Tengoklah Pak Ustadz, susah. Di ruang mana? SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Terkejut melihat ujian. Ya salah, namanya saja sudah tertulis ruang ujian. Masuk dari jam 8, keluar jam 10. Tempat ujian, pengawas ujian. Kalau tidak mau diuji, jangan masuk ruang ujian. Ini ruang ujian, ini tempat ujian. Kapan dia berakhir? Keluar dari sini, selesai ujian. Berani hidup, berani menghadapi ujian. Takut menghadapi ujian, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Orang Islam itu jelas langkah-langkah hidupnya. Tapi biasanya Ustadz kalau habis menyampaikan itu ujiannya cash. Ini takut juga saya balik dari pengajian, entah apa pula datang nanti. Langsung biasanya minta sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan melewati berbagai macam ujian ini kita lulus insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga ketika kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan tersenyum. Kenapa dia senyum Pak Ustaz? Katanya mati itu sakit, katanya kematian itu sedih, katanya takut, terbujur di rumah sakit, keliling anak, cucu, menantu, sahabat, menangis mereka. Kenapa dia tersenyum Pak Ustaz? Jawabannya hadis subuh ini, mustarih, mustarih. Dia sudah istirahat, dia sudah tenang. Makanya orang yang melepasnya itu pun menengok dia, sampai-sampai mereka keceplosan salah ngomong. Apa kata mereka? Mari kita lepas ke tempat peristirahatannya yang terakhir.
dia tidak istirahat. Tengok dulu yang mati itu gimana. Jangan semuanya. Saya bukannya tak setuju dengan kalimat itu. Mohon maaf kalau ada bapak imam tokoh masyarakat kalau melepas jenazah selalu pakai itu, tak salah, tapi tengok-tengok dulu layak tak orangnya. Kalau layak memang dia betul-betul istirahat, ya. Karena Nabi tidak mengatakan semua kamu istirahat, nah, Nabi mengatakan dua, mustarih, ada memang betul yang istirahat. Ini dia 34 menit untuk yang sesi yang istirahat tadi. Sekarang kita masuk yang kedua. Siapa itu? Wal mustarah minhu. Mustarah minhu, dia tak istirahat, orang lain yang istirahat dengan kepergian dia. Kalau yang pertama tadi dia tersenyum, senyum dia. Kalau yang kedua orang lain senyum, dia berkerut. Semangat orang lain mengirimkan SMS, sampai SMS-nya pun ada tanda senyum di situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Titik 2. Senyum. Loh, kok kamu senyum? Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah dia mati aman kami. Ini jenis yang kedua. Bukan mustarih, namanya apa? Mustarah minhu. Orang lain beristirahat dengan kematian dia. Siapa ini? Yang pertama tadi, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya. Hamba yang beriman, maka dia beristirahat dari segala macam kesulitan, kelelahan, kesusahan, ujian, duka dari dunia. Yang kedua ini, wal mustarah minhu. Mustarah minhu, siapa itu? Ada orang-orang yang beristirahat itu justru mustarah minhu. Siapa yang beristirahat dari dia? Al-abdul fajir, hamba pelaku dosa, yastarih minhu, yang beristirahat dari dia itu empat makhluk Allah beristirahat dengan kematiannya, dengan perginya dia dari atas muka bumi ini, dengan perginya dia dari bumi Allah ini, maka 4 makhluk beristirahat. Yang pertama al-ibad, ibad jamak dari abdun, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah beristirahat. Dulu Pak Ustaz, kami setiap salat maghrib tak ada khusyuknya kami di masjid ini. Allahu Akbar, kata imam, Bismillahirrahmanirrahim, dia pun keluarlah dari gang sampai tak ingat kami tak apa bacaan imam. Tapi setelah dia mati nih, alhamdulillah, tenanglah kami salat maghrib sekarang. Lahir pula keponakannya, lebih parah pula dari itu lagi Pak Ustaz. Yastarih minhu, selamat orang setelah dia mati. Siapa itu? Yang pertama al-ibad, hamba-hamba Allah, manusia selamat dari kepergian dia. Dulu kami teror, diterornya Pak Ustaz. Orang di pasar habis kena pungli, pungutan liar, semua orang kena kutipan. Tapi setelah dia meninggal dunia, maka orang pun menyebutnya, kalau yang pertama tadi, bapak itu kemana? Dia sudah pergi meninggalkan kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang kedua ini, kemana dia? Mampus, mati dia udah, alhamdulillah. Orang bukan menyebut innalillah. Kalau yang pertama tadi, gimana dia? Innalillah. Kalau yang itu, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita meninggalkan alam semesta ini dalam keadaan orang berbahagia, beristirahat karena kematian kita. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu tidak selamanya, taat semuanya main generalisir, main pukul rata saja, semuanya kembali ke peristirahatan. Kata istirahat itu betul-betul ada dalam hadis. Mustarih, dia istirahat. Tapi ternyata ada juga yang sebaliknya, kitalah yang beristirahat dari segala macam kejahatan dia. Yang pertama istirahat itu ibad. Seorang ibu mengandung dia 9 bulan 10 hari, menyusukannya, tapi setelah dia besar justru menjadi teror bagi ibu kandungnya. Kalau sudah pulang dia dengan sepeda motornya, jantung si ibu pun tak normal, mengamuk, nanti anakku ini, nanti dia minta uang untuk beli narkoba, untuk ini, untuk itu. Ibu kandungnya pun menderita.
Sampai-sampai ibu tu diam-diam tengoknya orang tak ada. Ya Allah, kalau mau kau matikan, matikanlah anakku ni, tak tahan aku lagi sudah. Ada orang model seperti ini? Ada. Dari mana Pak Ustaz tahu? Orang ngadunya ke saya kok. Ya tahu saya. Nih Pak Ustaz, sudah kami serahkan ke BNN, lari. Sudah kami masukkan ke pondok narkoba, lari. Sekarang pulang. Dia mana sekarang? Tak tahu kemana. Ini sebentar lagi biasanya jam-jam segini pulang. Makanya jantung saya udah tak normal nih Pak Ustaz. Musibah itu bukan jauh, di dalam rumah. Bahkan pernah dikandung 9 bulan 10 hari di dalam. Air susu badan membesarkan badan dia, mengalir darah kita dalam darah dia, tapi dia menjadi teror bagi hidup kita. Luar biasa itu. Dulu orang takut dengan Belanda, takut dengan Jepang, jauh dari sana, dari Eropa sana mereka datang. Ini yang menjajah kita ini siapa? Dari dalam diri kita sendiri. Ini anak-anak ini kalau tak kita didik, dia bisa menjadi teror buat kita. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Berapa orang tua yang takut pada anak? Berapa pula istri yang menggigil ketakutan kalau suaminya sudah pulang. Suami pulang dari Masjid Al-Falah, mengetuk pintu, Assalamualaikum, lembut suaranya. Kalau ini enggak, berderak suaranya, buka pintu. Suara, bau mulutnya bau tong sampah. Itulah yang menjadi pendamping hidupnya. Bayangkan itu, menangis meratap di tengah malam di atas sajadah, ya Allah, cepatlah lepaskan aku dari penderitaan ini ya Allah. Kalau memang dia jodohku, panjangkan umurnya, tobat nasuha dia, jadikan dia tobat nasuha. Tapi kalau memang aku tak tahan lagi ya Allah, cepat kirimkan malaikat maut. Apa maknanya? Banyak orang-orang yang berharap supaya dengan kepergian kita itu dia beristirahat. Ini nama yang pertama, yastarih al-abdul fajiru, hamba yang fajir, pelaku dosa, beristirahat dari dia. Yang pertama al-ibad, yang kedua wal bilad. Bilad jamak dari balad, balad negeri, bilad negeri-negeri. Setelah dia pergi, negeri itu pun menjadi tentram, aman. Kata Imam Nawawi, makna negeri beristirahat. Kenapa? Ketika dia memimpin negeri itu, ketika dia ada di negeri itu, air hujan tak turun, rahmat tak turun, karena ada pelaku dosa. Setelah dia mati, maka turunlah hujan. Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menyebabkan yamna'ul qatra, yamna' tercegah, qatra tetesan air tak turun, karena ada pelaku dosa, pezina, pemakan riba, orang yang melakukan perbuatan maksiat. Maka ketika dia berada di negeri itu, Allah balikkan nikmat menjadi nikmat, nikmat menjadi nikmat, nikmat itu dalam bentuk azab. Maka negeri pun ikut merasa tenang dengan kematiannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan, bukan hanya makhluk hidup bernama manusia, negeri-negeri pun merasa tenang, nyaman setelah dia mati. Wal bilad, bilad negeri, tanah, tanah ini perlu air, air itu turun hujan, hujan itu yang menurunkan Allah, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dia. Tapi ternyata ditahan Allah na'am nikmat itu. Akhadnahum, kami cabut. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, kami akan bukakan kepada mereka barakatin, barakah, barakah, barakah. Kami bukakan kepada mereka barakah. Dari mana? Minas sama, dari langit, wal ard, pintu langit terbuka, hujan turun, wal ard, dari bumi tumbuh tanam-tanaman. Tapi ketika Allah Ta'ala cabut itu, walakin kadzabu, ketika mereka mendustakan ayat-ayat kami, melakukan perbuatan maksiat, berzina, narkoba, minum khamar, tak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, akhadnakum, kami cabut nikmat itu, bima kanu yaksibun, atas segala perbuatan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapa yang beristirahat dengan kematian dia? Wasyajar, pokok kayu. Wasyajar, pokok kayu, pokok kayu beristirahat dengan kematian dia.
Dulu waktu dia masih hidup tak ada pokok kayu itu yang bisa hidup. Asal nampaknya pokok, potong. Asal nampaknya potong. Padahal Nabi sudah mengajarkan, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah Ta'ala kepalanya ke dalam api neraka. Tapi ketika dia masih hidup tak ada pokok kayu yang bertahan. Pokok kayu kan makhluk mati Pak Ustaz. Dalam Islam tak, pokok kayu itu hidup, bernyawa, bertasbih, sama seperti kita. Ini Ustaz nih bawa aliran baru nih. Apa pula pokok kayu bertasbih? Al-Quran mengatakan itu, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi bertasbih. Itu kan umum Pak Ustaz. Mana dalil khususnya bahwa pokok kayu bertasbih? Nabi membelah pelepah korma, fasyaqahu nisfain, dibelahnya pelepah korma menjadi dua, ditancapkannya ke satu makam, ditancapkannya. Sahabat bertanya, untuk apa engkau tancapkan itu ya Rasulullah? Innahuma la yu'azzaban, dua makam ini sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir, mereka diazab bukan karena dosa besar. Yang satu diazab yamshi bin namimah, karena dia adu domba, cakap si anu bawa ke sini kelahi orang gara-gara mulut dia. Yang ini lam yastabri, dalam riwayat lain lam yastanzih, maaf cakap kencing tak berbasuh, tak cebok. Ini diazab. Lalu apa manfaat pelepah korma tadi? La'allallaha an yukhaffifa azabahuma ma lam yaybasa, semoga selama pelepah korma itu basah maka ringanlah azabnya. Apa hubungan pelepah korma yang basah dengan azab kubur? Ternyata pelepah korma itu selama dia basah dia bertasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Planet-planet bertasbih, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi bertasbih. Maka kalau ada makhluk yang tak mau bertasbih, lebih hina daripada pelepah korma, lebih hina daripada batang ranting pokok kayu, lebih hina daripada daun-daun jatuh kering. Karena daun kayu yang basah bertasbih, ketika dia jatuh masih hijau bertasbih, sampai akhirnya dia kering kerontang mati, barulah dia tak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Planet-planet bertasbih. Makanya ada seorang pakar astronomi, dari pakar geologi dari Mesir tapi tinggalnya di Inggris, namanya Zaghlul Najjar. Saya suka dengan tafsirnya. Dia menafsirkan ayat dengan ilmu geologi dan astronomi. Dulu waktu di Mesir selalu nama acaranya Nur ala Nur, cahaya di atas cahaya. Itu menarik karena tafsir dia tafsir ilmiah, tafsir mukjizat ilmiah. Maka dia bercerita tentang bukunya, ada satu judulnya Tasbihul Kainat. Judulnya Arabnya Tasbihul Kainat, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judul terjemah Indonesianya dan alam pun bertasbih. Alam pun bertasbih. Dia teliti dengan ilmu geologi, dengan ilmu astronomi, ternyata semesta alam bertasbih dengan bahasanya masing-masing, tapi substansi makna tasbihnya itu adalah subhanallah. Alhamdulillah, kita subuh ini tidak mau lebih hina daripada pokok kayu, tidak mau lebih hina daripada binatang, maka kita pun bertasbih subhanallah, 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 subhanallah. Likulli sulama minkum sadaqah, setiap tulang-tulang sendi kalian itu wajib mengeluarkan sedekahnya. Maka orang yang subuh Sabtu tidur di rumah sampai sudah pukul 6, sudah habis waktu subuh, tetap juga dia menarik selimut, itu lebih hina daripada sebatang pokok korma. Tak ada tasbihnya sama sekali. Tasbihnya tasbih apa? Tasbih ngorok, mengigau, segala macam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai anak menantu, cucu, cicit, adik, sahabat, kerabat kita alhamdulillah sudah selamat, tapi jangan cuma selamatkan diri saja, selamatkan keluarga, selamatkan lingkungan. Bangun, bangun. Ambil pelepah korma, minta pelepah korma di Masjid Agung An-Nur. Kalau tak dikasih pengurus, pelepah sawit agak besar sedikit, pukulkan. Jangan sampai lebih hina kau daripada pelepah korma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pokok-pokok kayu pun merasa tenang dengan kepergian dia. Kenapa? Selama dia masih hidup, hujan tak turun, maka pelepah-pelepah pokok kayu, daun-daun tunas-tunas kering, kerontang. Ya Allah, kenapa ini hujan sampai tak turun? Allah menahan, yamna'ul qatra, tertahanlah itu tetesan air karena ada orang zalim di tengah kalian.
pokok kayu menjadi tenang. Begitu dia mati, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya. Yang keempat itu adalah hewan, binatang. Binatang-binatang tak berdosa. Kenapa binatang itu menjadi tenang? Setelah kematian dia, binatang itu pun tenang. Binatang perlu minum, air tidak ada, tertahan air karena dia. Setelah dia mati, binatang pun tersenyum. Mengada-ngada Ustaz nih, masa binatang tersenyum? Saya tak pernah nengok beo di rumah saya senyum. Binatang dengan senyumnya, binatang dengan bahasanya. Apa iya binatang itu bicara Pak Ustaz? Orang yang tak percaya binatang bicara, maka dia mengingkari kisah Nabi Sulaiman. Orang yang mengingkari satu ayat dalam Quran kafir. Fatabassama dhahika, Nabi Sulaiman tersenyum sambil agak tertawa sedikit. Kenapa? Ternyata dia tahan pasukannya. Hai pasukan bala tentara, stop, jangan bergerak. Kenapa panglima kami Tuan Sulaiman? Aku mendengar panglima pasukan semut sedang memerintahkan kepada seluruh pasukannya. Apa kata dia? Ya ayyatuhan nablu dukhulu masakinakum, wahai para pasukan semut, cepatlah kamu masuk ke lubang-lubang kalian, karena pasukan Sulaiman akan lewat, jangan sampai kalian terinjak. Binatang melata, semut serangga merasa bersyukur dengan kematiannya. Bayangkan, karena ketika dia hidup dulu hancurlah, merusak saja kerjanya. Kalau dia pergi ke hutan, ditengoknya sarang semut, dihidupkannya obor. Semut itu tak mengganggu sedikit pun. Lalu apa guna dia? Dia senang aja menengok semut itu lintang pukang tunggang langgang. Senyum dia menengok semut berlarian. Ada ini orang sakit ini. Sakit menengok binatang tersiksa, dia luar biasa. Setelah 2 hari dia meninggal, istrinya pun mulailah mengambil kunci dari laci. Dibukanya lah kandang burung tadi. Hai burung, bapak sudah pergi, sekarang kau pun pergilah. Terbanglah burung tadi. Burung itu sudah begitu keluar, burung di tengah, tak ada lagi yang mau nikah sama dia, udah paling lajang, paling tua. Selama ini bapak tu menyiksanya. Pagi, padahal burung tu bilang kawin. Dia bukan main lah. Tengoklah Pak Ustaz, suaranya merdu kan Pak Ustaz, merdu kan. Setelah dia meninggal, senyumlah burung itu. Alhamdulillah, walaupun tak ada orang mau nikah sama aku, tapi jadilah bisa menengok anak-anak gadis ni, kata burung itu. Itu tambahan dari saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai binatang-binatang pun tersenyum dengan kematian kita. Pokok kayu bersyukur dengan kematian kita. Orang-orang berterima kasih karena kita sudah mati. Yastarih minhul ibad wal bilad wasyajar, semuanya berterima kasih. Kenapa? Karena dia sudah mati, meninggalkan alam semesta dunia ini. Nah, hari ini kita sedang menata hidup. Kira-kira kalau kita mati nanti masuk mustarih atau mustarah minhu? Tak usah dijawab dengan lidah, karena yang paling enak itu menggerakkan anak lidah. Abdul Somad, saya yakin mahasiswa-mahasiswa banyak yang senyum kalau saya mati. Alhamdulillah, mati udah Pak Somad. Selama ini kalau dia masuk stres, kita di lokal dibuatnya, tunjuknya. Sekarang sudah meninggal, senyum. Tapi saya yakin banyak juga yang menangis. Alhamdulillah, sedih kita nih Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita menjadi nanti mustarih, golongan pertama orang yang beristirahat dengan kematian, atau kita akan menjadi mustarah minhu, orang-orang yang justru makhluk alam semesta beristirahat dengan kematian dia, yang mencetak, memprogram, membuat itu ke depan tak lain tak bukan kita sendiri. Allah Ta'ala kasih kita telinga, Allah kasih kita mata, Allah kasih kita otak, akal, hati, pikiran, maka kita buatlah yang baik-baik. Pak Ustaz, selama ini perbuatan saya tak baik. Siapa yang tak berdosa? Nabi Adam aja berdosa. La taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Fa'azallahuma syaitan, dia digoda syaitan, dia silap, dia khilaf, dia salah. Selama 30 tahun, 40 tahun menjadi ketakutan orang. Kalau dia batuk, masuk ke pasar batuk dia,
keluar semua duit orang, kerincing-kerincing itu keluar karena batuknya dia. Tapi sekarang dia taubat nasuha, malah dia mengajak orang ke masjid. Ketika dia meninggal dunia semua kehilangan. Dulu Pak Ustadz dia yang azan di musola kami, dia yang mengajak kami sholat, padahal dulu masa lalunya hitam. Orang yang baik bukanlah orang yang tak pernah berbuat salah. Orang yang baik, orang yang pernah. Al-insan, manusia, makanul khata', tempatnya salah. Wan nisyan, tempatnya lupa, silap. Itu tidak makhluk. Abdul Somad pernah lupa, Abdul Somad pernah silap, Abdul Somad pernah salah. Tapi ketika kita sadar, balik, jangan hanya sekedar putar, menemukan titik balik, berhenti pada Hajar Aswad. Titik balik. Aku ini mau kemana? Apa selamanya aku ini ingin ditakuti orang? Apa selamanya aku ini ingin menyusahkan orang? Aku ingin juga menyenangkan hati orang. Maka di akhir hayatnya dia menjadi orang yang membuat ketenangan di lingkungannya, di keluarganya, di rumahnya. Dulu anak-anaknya ketakutan, bukan takut positif. Kalau bapak menakut-nakuti anak dengan makna positif supaya anak sholat, nah itu tak masalah. Tapi ketika dia menjadi ketakutan, menjadi teror bagi anak-anaknya, menjadi teror bagi istrinya, menjadi teror bagi tetangganya, menjadi teror bagi masyarakatnya, sehingga dengan kematiannya orang bersyukur. Jangan sampai. Ambil iktibar dari pelajaran orang lalu. Fa'tabiru, ambil iktibar pelajaran. Adapun sisa hidup kita ini kita manfaatkan untuk yang baik-baik. Tapi bagi yang hidup pula, jangan terlalu larut dengan kasih sayang, akhirnya meratap mengutuk nasib. Tidak, kita seimbang. Hadis yang kita kaji subuh ini membuat kita berpikir seimbang, berada di jalan tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan, tidak menangisi terlalu larut kepada orang yang sudah meninggal dunia, tapi juga pula kita tidak terlalu heboh dengan dunia sampai lupa pada kematian. Hidup pilihan. Ketika benar dalam memilih, disitulah kita berhasil dalam hidup. Sekarang kita ada dua pilihan. Pertama, menjadi mustarih. Yang kedua, menjadi mustarah minhu. Mudah-mudahan kita, anak cucu, sahabat, kerabat, kaum muslimin termasuk golongan yang mustarih dan dijauhkan dari mustarah minhu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah hadis yang kita kaji subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kita sudah sampai masuk waktu sholat isyraq. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Setelah itu baru kita buka tanya jawab, insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.